Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membaca risalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Misri hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, kita masih dalam pembahasan tentang masalah mengusap sepatu. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang tenggang waktu mengusap. Kita sudah singgung bahwa lama waktu mengusap itu dibagi dua. Untuk orang yang mukim itu 1 hari 1 malam, yakni 24 jam. Untuk orang yang musafir maka 3 kali 24 jam, yakni 3 hari 3 malam. Dan ini berdasarkan hadisnya Sufwan ibnu Asal radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis tersebut disebutkan beliau mengatakan amarona, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an namsaha 'alal khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin thalathan idza safarna wa yawman wa laylatan idza aqamna wala nakhla'uhuma illa min janabah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Sufwan ibnu Asal mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengusap di atas kedua sepatu ketika kami menggunakan keduanya dalam keadaan suci, 3 hari apabila kami sedang safar, dan 1 hari 1 malam apabila kami mukim. Dan kami tidak melepaskan keduanya kecuali ketika terkena junub. Nah, ini dasar atau ini dalil yang di situ dijelaskan oleh sahabat Sufwan bahwa orang yang musafir dibolehkan selama 3 hari 3 malam selama tidak ada hal-hal yang membatalkannya. Ini boleh mengusapnya ketika dia berwudu, dan bagi orang yang mukim 3 hari 3 bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, ini kapan hitungan mengusap itu
dimulai dan kapan berakhir. Kata Syekh Mahmud Al-Misri, hunaka qaulan li ahli ilmi libtida'i muddatil masih. Ada dua pendapat para ulama berkaitan tentang permulaan mengusap. Pendapat yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya annal muddata tubda'u bi mujarradil hadathi ba'da lubsihi wa illam yamsah alaihi. Bahwasanya hitungan dimulai ketika sudah terjadi hadas, yakni sudah batal wudunya, apakah dengan kentut atau dengan buang air besar atau dengan tidur misalnya. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya hitungannya dimulai ketika sudah terjadi hadas, meskipun dia belum berwudu lagi dan mengusap lagi. Dia menggunakan sepatunya ketika sudah berwudu, terus berapa saat kemudian kentut misalnya. Nah, disitulah hitungan dimulainya menurut pendapat yang pertama ini. Jadi kalau misalnya anggaplah kita katakan dia menggunakannya jam 1 atau jam 1 siang, setengah 2 batal wudunya dengan kentut misalnya, maka hitungannya dari setengah 2 itu. Hitungannya dari setengah 2 itu sampai ketika dia tinggal dilihat dia musafir apa dia mukim. Kalau dia musafir berarti 24 jam hitungannya. Di setengah 2 itu dihitung sampai 24 jam di situ. Kalau dia mukim berarti 3 kali 24 dimulai dari setengah 2. Ya, meskipun dia tidak ingin berwudu, ya, pada saat dia sedang berhadas, dia nanti ketika mau sholat aja. Nah, hitungannya dari ketika dia berhadas, bukan ketika dia mau mengambil air wudu yang baru. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua kata beliau, tubda'u min bidayatin masih ba'dal hadas. Dimulai hitungannya ketika dimulai mengusap setelah terjadi hadas. Ya, ini telah terjadi setelah batal wudunya. Jadi dia batal wudunya misalnya dia jam setengah 2 tadi. Nah, ini enggak dihitung mulai dari sini, karena nanti kan masih ada waktu berapa jam atau berapa menit waktu asar datang misalnya. Dia mau mengusapnya di jam 3 ketika masuk waktu asar, maka hitungannya di situ dimulainya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imamun Nawawi. Pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imamun Nawawi dan yang lainnya, bahwa inilah pendapat yang kuat, bahwa hitungannya itu dimulai ketika ketika memulai mengusap. Ya, ketika memulai mengusap. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad, dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin juga menguatkan pendapat yang ini. Dan inilah yang dirajihkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, bahwa hitungannya dimulai ketika dia mengusap, bukan pada saat dia berhadas. Ya, kalau dia berhadas kemudian langsung memulai mengusap, maka ketika itu dimulai.
Ya, adapun dia undur sampai nanti misalnya tidak ada contoh tadi, hadasnya kentutnya di 1:30, nanti dia mau wudhu di jam 3 karena masuk waktu asar, dan dia mengusap sepatunya di jam 3, maka jam 3 itu dimulai. Dan ini pendapat yang kedua, dan ini yang kuat dan yang dirajihkan oleh Al-Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, begitu jamaah para kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang awal atau waktu dimulainya dihitung mengusap sepatu. Nah, jamaah sekalian, kemudian masalah berakhirnya, ya kita sudah berakhir kalau sudah selesai waktunya 24 jam untuk orang yang mukim, 24 jam kali 3 untuk orang yang sedang safar. Nah, kemudian ada permasalahan berkaitan tentang apakah orang yang sudah selesai masa mengusapnya, yakni sudah selesai 1 hari 1 malam kalau dia musafir, dan sudah selesai 3 hari 3 malam kalau dia 1 hari 1 malam kalau dia mukim, dan 3 hari 3 malam kalau dia musafir. Apakah otomatis ketika sudah selesai waktunya itu artinya wudhunya juga sudah batal? Ataukah selama dia tidak berhadas, maka meskipun sepatunya sudah dicopot, atau meskipun sudah lebih dari 24 jam kalau dia mukim, sudah lebih dari 3 hari 3 malam kalau dia musafir, selama dia tidak berhadas, apakah dia tetap dalam keadaan suci dan boleh dia sholat tanpa harus berwudu? Nah, atau dengan bahasa lain, apakah berakhirnya waktu mengusap itu menjadikan wudu itu batal sehingga orang tersebut harus berwudu ketika dia mau sholat, ataukah dia dalam keadaan suci, atau dia masih dalam keadaan suci? Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, ada beberapa pandangan di kalangan para ulama terkait tentang masalah ini. Dan kata beliau, pendapat yang paling kuat atau pendapat yang paling sahih, annahu ma zala ala taharatihi yusalli bi wudu'ihi ma lam yuhdis. Bahwasanya orang tersebut dia masih dalam keadaan suci dan dia boleh sholat dengan wudunya selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Yani orang yang sudah lewat dari 24 jam kalau dia mukim, lewat dari 3 hari 3 malam kalau dia musafir, tetapi dia belum berhadas, maka dia, kita katakan, masih dalam keadaan suci, dan dia boleh sholat tanpa harus berwudu lagi. Kenapa demikian? Kata beliau, wadzalika li'annahu mutawaddi'un tahirun biyakin. Yang demikian itu karena dia orang yang berwudu, orang yang suci dengan yakin. Walam ya'ti dalilun sahihun yadullu ala annan qida al-muddati naqidun lil wudu. Kata beliau bahwasanya
Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya selesainya masa mengusap itu membatalkan wudhu. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, sehingga kita katakan kembali ke hukum asal bahwa asalnya dia masih suci, sehingga dia masih boleh untuk menggunakan kesuciannya ini tanpa harus memperbaharuinya, ini tanpa harus berwudu lagi untuk sholat. Terus apa kemudian yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang ada adalah berakhirnya masa mengusap. Yani artinya tidak boleh lagi dia mengusap, kecuali dia harus berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian baru menggunakan sepatunya lagi. Ini yang ditunjukkan oleh hadis. Tidak ada nas yang menunjukkan bahwasanya ketika berakhir masa mengusap, berakhir juga lah, berarti batal juga kesuciannya, batal juga wudunya. Tidak ada demikian. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, di dalam sebuah risalahnya, ya, yang beliau beri judul Tamamun Nushi fi Ahkamil Mashi. Nah, beliau mengatakan wa hadzal ladzi qada waqtu mashihi lam yuhdits wa la jaa nassun fi anna taharatahu qadat la an ba'di a'dha'ihi wa la an jami'iha fa huwa yusalli hatta yuhdits. Ini orang yang sudah selesai masa mengusapnya, kemudian dia belum berhadas, yani wudunya belum batal, dan tidak ada nas, tidak ada dalil bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya wudunya telah selesai. Tidak sebagian anggota wudunya dan juga tidak semuanya. Maka dia sholat sampai dia berhadas. Ya, kesimpulannya bahwa beliau yani sependapat, atau Syekh Muhammad Al-Misri yani sependapat dengan apa yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa meskipun sudah selesai masa mengusapnya tetapi dia belum berhadas, maka dia masih dalam keadaan suci dan boleh sholat, yakni dengan menggunakan wudhu yang sebelum selesai masa mengusapnya. Nah, jamaah sekalian, kemudian apa yang bisa membatalkan mengusap ini? Ada beberapa perkara yang kalau itu terjadi maka mengusap sepatu tidak berlaku lagi. Ya, ini meskipun masih dalam waktu tenggang, tetapi ketika terjadi dari salah satu perkara ini, maka kita katakan dia harus memulai dari yang baru. Dicopot sepatu, kemudian dia berwudu sempurna, mencuci kaki, setelah itu menggunakannya lagi. Nah, perkara-perkara yang membatalkan mengusap sepatu ini, yang pertama kata beliau al-janabah, yakni junub. Jadi ketika ada wanita yang junub, entah karena dia mimpi atau entah karena digauli oleh suaminya, maka dia ketika itu tidak boleh lagi mengusap, kecuali dia harus mencopot sepatunya atau kaos kakinya, kemudian dia mandi, dan ketika itu dia boleh menggunakannya lagi, dan ketika dia mau berwudu maka dia boleh mengusapnya. Perkara yang kedua yang membatalkan mengusap sepatu ini adalah inqidha'ul muddah, selesainya waktu. Ini selesainya waktu.
Jadi ketika sudah selesai waktu bagi mukim 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam, maka yang harus dilakukan yakni mencopot sepatu, ya, kemudian dia bersuci lagi seperti semula, mencuci kaki, maka setelah itu dia baru menggunakannya lagi. Ketika itu baru boleh lagi mengusapnya ketika dia berwudu. Perkara berikutnya yang bisa membatalkan mengusap ini adalah mencopot sepatu atau kaos kaki. Mencopot sepatu atau kaos kaki. Ya. Ini tentu ya harus dibarengi dengan batalnya wudu. Jadi kalau dia copot sepatunya, dia copot beberapa saat, ya, tapi dia belum berhadas, kemudian dia menggunakannya lagi, maka ini tidak batal. Yang kita maksudkan adalah dia copot, terus dia kentut, batal wudunya. Maka sebelum dia menggunakan sepatunya lagi ini, dia kentut, maka ketika itulah berlakunya sudah habis, yakni batal. Ya, artinya dia harus berwudu baru, mencuci kaki, habis itu dia menggunakannya. Jadi jangan salah dipahami, ini bukan sekadar copotnya, tetapi harus dibarengi dengan batalnya wudu, dengan tentu ada hadas. Entah itu dia kentut, entah itu dia BAB. Kalau dia copot, kemudian dia gunakan lagi dalam keadaan dia belum berhadas, maka ini tentu tidak membatalkan. Nah, ini 3 perkara jamaah sekalian yang bisa membatalkan mengusap sepatu. Nah, ada beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri terkait tentang masalah mengusap sepatu. Yang pertama, kata beliau, "Idza labistil khuffa fil hadari thumma safarti fa innaki tamsahina mashal musafir." Apabila Anda menggunakan sepatu ketika sedang mukim, kemudian Anda safar, maka Anda mengusap sepatu seperti mengusapnya musafir. Ini seorang wanita misalnya, ya, dia di kampungnya dan dia pada awalnya tidak punya niat untuk safar. Dia wudu, kemudian setelah itu dia menggunakan sepatu. Dapat 1 jam kemudian tiba-tiba ada sesuatu hal yang darurat yang menyebabkan dia harus safar. Ya, mungkin karena ada keluarga yang kena musibah di tempat lain yang jauh, yang itu menempuh jarak safar, atau yang lainnya. Ala kulli hal dia musafir. Maka apakah yang dia menjadi patokan ketika dia mukim atau musafir? Ini artinya apakah dia hanya boleh mengusap 1 hari 1 malam karena tadi dia menggunakan sepatunya itu dalam keadaan dia mukim, ataukah dia berpatokan karena dia statusnya sedang musafir? Maka kata beliau, dia mengusap seperti mengusapnya musafir karena dia kondisinya sedang safar. Berarti 3 hari 3 malam. Nah, sebaliknya, bagaimana ketika seorang wanita misalnya dalam safar, dia dia sudah menggunakan sepatu, kemudian
nyampe di tempat tujuan, ya, jadi mukim, nyampe di kampungnya, belum selesai masa musafir kan 3 hari, baru 1 hari sudah sampai di tempat tujuan. Apakah dia menyempurnakan waktu 3 hari 3 malam boleh baginya? Ataukah dia berlaku baginya hukumnya orang yang mukim, yakni dibolehkan hanya 1 hari 1 malam? Maka kata Syekh Mahmud Al-Misri, kata beliau, fa innaki tu ini, maka wanita tersebut mengusap sepatunya, ini menyempurnakan waktu yang berlaku bagi orang yang mukim, bukan lagi waktu yang orang yang sedang safar. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Jadi dia karena sudah mukim meskipun belum selesai 3 hari 3 malam, maka ketika sampai di tujuannya, yakni di kampungnya, maka wanita tersebut yakni menyempurnakan 1 hari 1 malam yang 24 jam. Ya, 24 jam. Safar misalnya dari Jakarta ke Surabaya kan cuma 2 jam. Safar 2 jam. 2 jam nyampe karena naik pesawat misalnya. Berarti masih ada waktu, ya ini 22 jam. Boleh enggak? Dia boleh. Dia menyempurnakan ini sampai menjadi 24 jam. Jadi tidak lagi mengambil waktunya seperti orang musafir karena statusnya sudah mukim. Kemudian beliau mengatakan, yajuzu lubsul khuffi liman la tahtaju ilaih, wala yushtaratu an yakuna lubsuhu li burdin aw li bardin aw li baradin wa nahwihi. Jadi boleh menggunakan sepatu bagi orang yang tidak butuh. Ya, jadi artinya boleh mengusap sepatu meskipun dia tidak butuh. Bukanlah dipersyaratkan bahwa harus ya, karena kedinginan atau yang lainnya. Jadi orang boleh menggunakan sepatu kemudian mengusap di atasnya, ini karena tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Di rumah misalnya dia pengen seperti itu boleh. Jadi bukan hanya karena sekadar dingin dan yang lainnya. Ya. Jadi tanpa hajat pun juga boleh. Nah, kemudian beliau mengatakan, idzan qadatil muddatu au naza'til jawrab wa anti ma zilti ala wudu'iki fayajuzu laki an tusalliya ma syi'ti aw fayajuzu laki an tusalli ma syi'ti bihadzal wudu' lianna hadza la yanquduhu kama qala Syekhul Islam fil ikhtiyarat. Nah, ini yang kita sudah katakan tadi. Apabila masa mengusap sudah selesai, 24 jam sudah selesai bagi musafir, 3 hari 3 malam 24 jam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir, sudah selesai. Kemudian seorang wanita misalnya mencopot sepatunya atau kaos kakinya. Nah, kemudian dia belum berhadas, maka boleh baginya untuk ini sholat menggunakan wudhu yang sebelum dia mencopot sepatunya, selama dia tidak berhadas. Ya, selama dia tidak berhadas. Nah, ini jamaah sekalian, beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam masalah
masalah mengusap sepatu. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.